teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Talia Aislanegrom, kelas 6E. Oke teman-teman, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang perkembangan kerajaan Islam yang paling populer, yaitu ada 3 teman-teman. Yang pertama, dinasti Turki Utsmani. Yang kedua, dinasti Safawi. Yang ketiga, dinasti Mughal. Dan di sini saya nanti akan menceritakan sedikit tentang peran penting 3 kerajaan tersebut di masa lalu dan di masa kini, dan bagaimana kondisi dan harapan perkembangan Islam 3 kerajaan tersebut atau 3 dinasti kerajaan tersebut di masa mendatang di wilayah tersebut. Oke teman-teman, baik, tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Yang pertama yaitu dinasti Turki Utsmani. Oke, dinasti ini termasuk dinasti yang terbesar pada abad 16. Dinasti ini mempunyai peran penting teman-teman, yaitu yang pertama, lihat situasi dan kondisi wilayah Aljazair dan sekitarnya. Tempat itu menjadi pelarian sebagai bangsa Moor. Nah, pada Sultan Salim I pada saat itu menyuarakan semangat jihad pada tahun 1519 yang mengirim pasukan bersenjata, dilakukan mempersenjatai masyarakat sipil yang ikut serta berperang dalam mempertahankan wilayah Aljazair dari ancaman tentara kerajaan Spanyol beserta sekutunya teman-teman. Oke, yang kedua, pada masa pemerintahan Hayreddin merupakan tokoh sentral bagi keberlangsungan penguasa dinasti Turki Utsmani ini teman-teman di wilayah Afrika Utara. Nah, pada saat itu militer Turki Utsmani ini mempunyai ide meminta bantuan kepada dinasti Utsmani dikala pasukan yang dibentuk oleh Aljazair tersebut. Namun Aljazair ini tidak mampu membendung serangan demi serangan yang dihancurkan pasukan Spanyol teman-teman beserta sekutunya yang telah gencar melakukan misi Rokokuista yang menjadikan dinasti Turki Utsmani sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan bagi wilayah barat. Pada sejak pengangkatan senjata oleh Hayreddin sebagai laksamana angkatan laut dari dinasti Turki Utsmani ini, armada laut dinasti ini mempunyai kekuatan barat karena sebelumnya Hayreddin ini sendiri telah mempunyai nama besar di kawasan laut sebagai bajak laut yang ditakuti oleh wilayah barat teman-teman. Peran yang ketiga teman-teman, di wilayah Turki Utsmani ini membantu mempertahankan wilayah Aljazair dari serangan kerajaan Spanyol tersebut teman-teman, dan pasukannya setelah tahun 1529 ditambah dengan ditunjuknya Hayreddin sebagai wakil dari dinasti Turki Utsmani di Aljazair. Sejak saat itu Aljazair sebagai bagian dari dinasti Utsmani tersebut dan diresmikan oleh Aljazair tersebut sebagai salah satu provinsi dan dinasti Utsmani. Tidak hanya itu teman-teman, dinasti Turki Utsmani ini juga melakukan perbaikan-perbaikan seperti sistem perekonomian, pemerintah, dan juga arsitektur teman-teman. Contohnya seperti perekonomian, memperbaiki irigasi dan menggalang sektor pertanian atau sektor peternakan. Terus yang kedua, sistem pemerintahannya itu berbentuk terorganisir teman-teman. Setelah menetapkan sebagai suatu provinsi, pemerintahan Turki di Utsmani ini menunjuk salah satu seorang Beylerbey atau yang lebih dikenal dengan sebutan gubernur dari Istanbul teman-teman.
Yang ketiga itu sistem perekonomiannya teman-teman di kerajaan dinasti Turki Utsmani ini. Untuk perekonomian sendiri, dengan kecintaan beliau terhadap seni arsitektur juga mengubah wajah Aljazair menjadi letak hampir sama dengan Istanbul yang berada di bibir pantai, membuat pemerintahan Turki Utsmani mengubahnya menjadi miniatur. Nah, miniatur di Istanbul tersebut ya teman-teman. Selain itu juga sebagai pusat pertahanan wilayah Aljazair, pemerintahan dinasti Turki Utsmani, teman-teman. Nah, teman-teman, dengan hal itu, untuk dinasti Turki Utsmani sendiri, peran dan kondisi perannya tadi sudah saya jelaskan, dan kondisi dan harapan perkembangan Islam pada masa yang akan datang itu bisa dilihat tadi pemerintahan wilayah Aljazair itu sama dengan pemerintahan dinasti Turki Utsmani yang membangun di parit sepanjang bibir pantai Aljazair guna menghalau musuh yang berusaha masuk ke perairan Aljazair tersebut ya teman-teman. Dengan hal itu sampai sekarang pun di Istanbul masih ada teman-teman, dan dengan pemerintahannya yang terorientilnya itu teman-teman, yang manfaat bagi wilayah Istanbul sampai sekarang ya teman-teman. Dan untuk sejarahnya, untuk pembangunannya atau pembangunan yang pada masa wilayah dinasti Turki Utsmani ini menjadi museum di wilayah Istanbul tersebut. Namun tetapi masih dikenang sampai saat ini, ataupun arsitekturnya masih sampai saat ini teman-teman. Berikutnya yang kedua yaitu dinasti Safawi. Bermula di Persia, bermula dari gerakan tarekat keagamaan yang diprakarsai oleh Syafi al-Din. Nah, bertujuan untuk memerangi orang-orang ingkar dan ahli bid'ah pada periode 1301 sampai 1447. Gerakan ini murni keagamaan, namun setelah memasuki periode tahun 1447 sampai 1501, tarekat ini mulai memasuki gerakan politik pada tahun 1501 teman-teman. Selanjutnya pada puncak kerajaan Safawi ini sangat terasa pada masa pemerintahan Syekh Abbas yang pertama teman-teman, pada kondisi politik, ekonomi, sosial maupun keagamaan yang mengalami kemajuan pada saat itu. Nah, selanjutnya dalam menjalin persahabatan dengan bangsa asing, diadakan hubungan diplomasi dengan kerajaan Turki Utsmani tersebut ya teman-teman, ataupun kerajaan Munghal, bangsa Crimea dan Rusia. Bahkan dalam bidang ekonomi, kerajaan Safawi ini melakukan hubungan dagang internasional antar bangsa teman-teman, dengan membangun bandar Abbas yang saat itu menjadi alur perniagaan dunia. Mengenai kehidupan sosial keagamaan ataupun pemerintahan Safawi menerapkan toleransi antar beragama, sehingga pada masyarakat diberi kebebasan dalam memeluk agama, baik agama Islam, Islam Sunni, Islam Syiah, Nasrani maupun Yahudi teman-teman. Bahkan teman-teman, bangsa asing pun boleh untuk memukim atau berpindah di Isfahan, salah satu bangsa Armenia yang saat itu dikenal dengan penduduk setia kota Isfahan. Nah, hubungan dengan Persia dengan Arab pada masa silam menciptakan unsur baru untuk peradaban Islam di Persia teman-teman. Nah, peran selanjutnya itu kerajaan Safawi ini berhasil membangun beberapa peradaban Islam yang menuai banyak kekaguman dari banyak pihak.
pembangunan fisik, seni, dan budaya yang ditinggalkan masih bisa dirasakan hingga saat ini ya teman-teman. Seperti pembangunan negara di kota, salah satunya kota Isfahan yang telah dibangun oleh pemerintahan Safawi sampai mendapat julukan Nish-e-Jahan, dan beberapa di antaranya kini dijadikan sebagai situs warisan oleh UNESCO, teman-teman. Wah, hebat sekali ya. Nah, untuk yang pada kesenian, jenis kesenian yang pada kerajaan Safawi ini berkembang pada masa seni lukis, seni sastra, seni arsitektur maupun seni kerajinan. Budaya ini juga tetap diterapkan, salah satunya upacara Raudil Hani atau ritual sebagai kematian Husain, imam besar kaum Syiah, yang digelar tiap hari ke-10 bulan Muharram. Nah, di samping peran tersebut ada pun peran pemimpin dalam kerajaan Safawi ini, teman-teman. Salah satunya memiliki pemimpin yang adil dalam membawa suatu bangsa menuju perubahan kemajuan, dengan pemimpin antara lain Syekh Ismail I maksudnya. Yang kedua Syekh Abbas I serta Syekh Abbas yang kedua, yang dianggap memimpin menjadi penentu perkembangan nasional Iran modern dengan menentukan ajaran Syiah Itsna Asyariyah, memiliki pemikiran yang handal. Berkat kebijakannya, kerajaan Safawi ini dapat mencapai kemajuan dalam berbagai bidang, sehingga dapat diambil hikmahnya apabila saat ini seseorang entah dalam organisasi apapun. Alangkah baiknya teman-teman kita belajar pemimpin yang terdahulu. Contohnya sebagai berikut yang tadi, kerajaan Safawi itu untuk kedepannya memimpin secara adil, dan kalau di Indonesia ini kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, di kerajaan Safawi ini tersebut juga seperti itu teman-teman. Kita bisa ambil dari seperti itu untuk masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu dinasti Mughal. Nah, pada saat dinasti Mughal ini, saya sedikit cerita tentang sebelum kerajaan Mughal ini hadir ya teman-teman. Pada saat dinasti Ghaznawi hancur, muncullah beberapa dinasti yang menguasai negeri India. Sebut saja dinasti Makhluk, Khalji, Tughlaq, dan dinasti Lodi yang didirikan oleh Bahlul Khan Lodi. Nah, setelahnya hadirlah itu kerajaan Mughal, membentuk sebuah peradaban baru di daerah pada saat itu yang mengalami beberapa perihal ini teman-teman. Oke, kerajaan Mughal ini bercorak Islam, mampu membangkitkan semangat Islam di wilayah India. Jika pada dinasti sebelumnya Islam menentukan kerajaannya, justru kerajaan ini malah bersinar dan berjaya teman-teman. Pada keberadaan kerajaan Mughal ini dikenal sebagai kerajaan kedua setelah dinasti Abbasiyah. Itu tidak hanya bangunan saja, dinasti Mughal ini meninggalkan karya sastra yang indah seperti kitab Akbar dan Ain-i-Akhbari karya Abu Fadi, misalnya memaparkan sejarah kerajaan Mughal berdasarkan figur pemimpinnya. Sastrawan Mughal ini terkenal dengan nama Malik Muhammad Jazashi dengan karya monumental Fatwafat. Nah, tidak hanya itu, dalam bidang militer juga Mughal dikenal dengan pasukan yang sangat kuat,
teman-teman. Mereka sendiri terdiri dari pasukan gajah berkuda dan meriam. Wilayahnya dibagi dalam sistem distrik-distrik. Distrik ini dikepalai oleh Sipar Salar dan subdistrik dikepalai oleh Faujdar yang berhasil menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Dalam bidang ekonomi, nah pada kontribusi Mughal di bidang ekonomi, kerajaan Mughal memajukan pertanian terutama untuk tanaman padi, kacang tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Nah, pemerintahan ini membentuk lembaga khusus untuk mengatur pertanian. Tidak hanya itu teman-teman, dalam bidang pengetahuan kerajaan Mughal ini juga menjadi ilmuwan datang ke India untuk menuntut ilmu. Bahkan istana Mughal pun menjadi pusat kebudayaan. Hal ini karena dukungan dari penguasa, bangsawan, dan ulama. Oke, yang selanjutnya untuk perkembangan Islam di wilayah daerah rumah saya. Gini teman-teman, untuk perkembangan Islam di wilayah daerah rumah saya ini itu cukup baik dan pesat sih teman-teman, walaupun ada beberapa tapi mayoritas di sini tuh Islam semua, dan hanya 1-2 kayaknya non muslim gitu. Itu aja non muslim hanya agama Nasrani teman-teman. Selain itu tidak ada. Nah, dalam itu di kegiatan rutinan di daerah rumah saya itu biasanya sebulan sekali. Sekarang sudah aktif untuk pengajian yang biasanya diadakan 1 RW dan bergantian di tempatnya untuk tempat RT 1, RT 2 atau selanjutnya. Begitu teman-teman. Nah, dalam perkembangan Islam di wilayah rumah saya ini cukup baik teman-teman, dan masyarakatnya menganut agama Islam yang walaupun berbedanya dalam arti caranya teman-teman, bukan kayak NU atau Muhammadiyah atau yang sebagainya itu teman-teman. Di sini itu nasional, jadinya menganut ya ada sih Muhammadiyah, cuma di sini mayoritas manutnya dengan pemerintah teman-teman, begitu. Nah, sekian dari video saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.